Gunung yang akan saya daki ini termasuk jenis gunung api dolman, yaitu gunung api yang sudah lama tidak meletus tapi bisa kembali meletus di kemudian hari. Puncaknya nggak tinggi, sekitar 1.000-an meter dari permukaan laut. Jalurnya juga nggak rumit, meskipun ada satu spot yang perlu menggunakan batuan tali untuk mencapai puncaknya. Tapi ada fakta yang menarik. Ternyata gunung ini sudah tersohor memiliki kekuatan spiritual sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak orang datang ke sini untuk mencari ilmu kanuragan, kekayaan, atau meminta hajat yang terkadang di luar nalar. J.F.G. Broemen, seorang misionaris dan sejarawan Belanda yang datang ke sini hampir 2 abad lalu, mengakui keangkeran Gunung Mungil yang satu ini. Lokasi gunung ini berada di wilayah Rumpin. Dapat dicapai sekitar 1-2 jam berkendara dari Jakarta. Masyarakat lokal menamainya Gunung Munara, yang dapat diartikan sebagai tempat tinggi yang dekat dengan ilahi atau Tuhan. Dikutip dari artikel bogoronline.com yang berjudul Gunung Munara dalam catatan santri Belanda. Kata Broemen, kebanyakan dari mereka datang ke sana untuk mencari kepuasan batin, kekayaan, kedikjayaan, khususnya kekebalan. Broemen juga menyebutkan mengenai keberadaan arca batu, baik dengan corak Hindu, Buddha, ataupun Sunda di Gunung Munara. Pendakian ke Gunung Munara saya mulai dari kampung sawah di Kecamatan Rumpin dengan menyeberangi anak sungai, melalui jembatan yang terbuat dari bambu. Informasi dari penduduk lokal, durasi untuk mencapai puncak Munara sekitar 1-2 jam perjalanan. Setelah berjalan beberapa menit, saya menjumpai warung di bawah pohon besar yang dijaga bapak-bapak tua. Di samping warung terdapat gundukan batu vulkanik yang tengahnya berlubang dan digenangi air. Kata bapak itu, ini tempat keramat. Lalu dia minta uang 5.000 per orang sebagai uang merawat tempat keramat. Orang gocengnya. Apa tuh? Uang alamat. Uang? Uang apa? 5.000-nya? Hah? Uang apa? Goceng? Uang ini? Untuk apa yang ngerawat sini? Oh, uang ngerawatnya. Uang ngerawat. Iya. Uang keramatnya situ. Uang keramat. Keramatnya apa? Keramat belek sini. Keramat belek apa tuh, Pak? Ada airnya. Saya pun kemudian meneruskan perjalanan. Dan beberapa menit kemudian, saya menjumpai pohon besar yang akarnya menggantung hingga hampir menutupi jalur pendakian. Di bawahnya terdapat tumpukan batu-batu yang membentuk sebuah gua. Lokasi gua sangat lembab, bau anyir dan di beberapa titik terdapat sesajen. Di salah satu batu besar di gua itu,
tertanam prasasti yang bertuliskan Gadogan Kuda Sultan Maulana Hasanuddin. Pendiri Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1552 hingga 1570 itu konon pernah ke sini. Dan tempat ini merupakan tempat dia beristirahat dan mengikat kudanya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke puncak Munara dengan berjalan kaki. Lokasi sakral lainnya di tempat ini adalah puncak Batu Belah. Jalur untuk mencapai puncaknya cukup ekstrim. Kemiringan sekitar 60-70 derajat dan membutuhkan tali untuk bisa tiba di puncaknya. Meskipun disakralkan oleh masyarakat lokal, tapi tempat ini punya landscape yang menarik. Bila cuaca cerah, dari pucuknya kita juga bisa melihat sunrise yang muncul dari balik bukit. Di bawah puncak Batu Belah terdapat warung kecil yang menjual air dan makanan ringan untuk para peziarah ataupun pendaki. Di lokasi ini juga banyak ditemui monyet ekor panjang. Jadi harap berhati-hati menyimpan makanan. Siap. Tidak jauh dari Batu Belah, kita akan menjumpai dua tempat sakral lainnya, yaitu Petilasan Soekarno dan Petilasan Sultan Maulana Hasanuddin. Petilasan Soekarno lokasinya berada di tumpukan batu besar. Untuk mencapainya, kita akan melewati jalur sempit di antara bebatuan vulkanik. Oh, Insinyur Soekarno. Sedangkan Petilasan Sultan Maulana Hasanuddin lebih mudah dijangkau. Lokasinya tidak jauh dari jalur pendakian. Kondisi gua pun juga lebih besar. Beberapa batuan di petilasan ini nampak berlubang-lubang, yang dipercaya masyarakat lokal sebagai bekas tusukan dari tongkat sang sultan. Hasanuddin, Banten. Dari Petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, puncak Munara sekitar 30 menitan lagi. Pak. Kondisi Ini ke jalurnya puncaknya, Pak. semakin menanjak hingga puncak gunung. Setibanya di puncak, pemandangannya mirip dengan yang ada di puncak Batu Belah. Hanya saja area puncak lebih luas dan terdapat sebuah warung untuk beristirahat. Itulah cerita Gunung Munara, Gunung Mungil yang telah tersohor sejak ratusan tahun lalu karena mengoleksi banyak tempat sakral. Sayangnya, keberadaan arca yang diceritakan Brumun dan membuat saya tertarik datang ke sini tidak ditemukan selama perjalanan. Mungkin sudah dipindahkan, hilang, atau lapuk dimakan usia. Demikian cerita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk membantu mengembangkan channel.